gigi dimulai sekitar minggu ke-6 intrauterin dari dua komponen jaringan, yaitu primitif oral epithelium yang berasal dari ektoderm dan ektomesenkim yang mendasarinya atau mesenkim gigi. Ektomesenkim berasal dari craniofacial neural crest cell yang bermigrasi dari otak tengah yang sedang berkembang dan dua rhombomeres pertama ke lengkung brankial pertama. Lalu, primitif oral epithelium dan ektomesenkim gigi saling menginstruksikan secara berurutan dan timbal balik untuk menentukan pembentukan dan lokasi gigi yang seperti gigi seri, taring, premolar, dan molar. Perkembangan gigi dimulai dengan penebalan primitif oral epithelium yang dikenal sebagai primary epithelial bands yang jumlahnya 1 di setiap rahang. Setiap primitif oral epithelium yang menebal akan terbagi menjadi dua lamina, dental lamina atau lingual dan bukal vestibular lamina. Lamina vestibular selanjutnya berongga dan membentuk ruang depan mulut yang merupakan ruang antara bagian alveolar rahang, bibir, dan pipi, lalu memberi sinyal pada protein seperti FGFS, BMPS, dan ectodisplesin yang menyebabkan sel-sel di dalam dental lamina mulai berkembang biak dan untuk melakukan invaginasi pada posisi yang sesuai dengan lokasi gigi pada masa depan. Lokalisasi yang terdapat di dalam dental lamina ini dikenal sebagai dental placode. Selanjutnya, ketika placode gigi terus berproliferasi, gigi mengalami morfogenesis yang menghasilkan bentuk gigi yang berbeda. Hal ini terjadi melalui interaksi antara jaringan epitel dan mesenkim dan berkembang melalui tahap-tahap berbeda yang ditentukan oleh ciri-ciri morfologi epitel gigi, yaitu bud stage, cup stage, and bell stage. Selama tahap bud stage, dental placode berproliferasi membentuk struktur seperti tunas atau kuncup yang dikenal sebagai tunas gigi yang melekat pada oral epithelium oleh dental lamina. Pada tahap ini, sel-sel ektomesenkim mulai berkumpul di sekitar kuncup gigi sehingga terjadi kondensasi ektomesenkim terutama tepat di bawah kuncup. Sel-sel di tengah kuncup berproliferasi lebih lambat dibandingkan yang di tepi sehingga menyebabkan pembentukan invaginasi dan mengubah organ email yang berbentuk kuncup menjadi berbentuk topi. Ini adalah awal dari tahap cap stage. Pada tahap ini, 3 sel epitel yang berbeda terlihat membentuk enamel organ. Bagian ini terdiri dari inner enamel epithelium, outer enamel epithelium, dan stellate reticulum. Inner enamel epithelium adalah lapisan low columnar cell atau sel kolumnar rendah yang melapisi permukaan bagian dalam depresi central cap. Outer enamel epithelium adalah lapisan cuboidal cell atau sel kuboid yang melapisi sisi-sisinya cusp di bagian luar. Stellate reticulum atau reticulum stellata adalah sekumpulan sel yang dihubungkan satu sama lain melalui desmosomes. Sel stellata mensekresi glikosaminoglikan ke dalam ruang ekstraseluler. Ada juga sekelompok sel yang tidak membelah di enamel organ yang berada di dekat inner enamel epithelium yang dikenal sebagai enamel knot. Enamel knot adalah pusat sinyal yang mengatur pembentukan puncak enamel gigi. Jumlah enamel knot dan lokasinya di dalam enamel organ menentukan jumlah dan lokasi cups pada gigi yang sedang berkembang. Sel ektomesenkim yang mengelilingi enamel organ terus menumpuk, terutama di dekat invaginasi dari cups. Sel ektomesenkim yang berkondensasi memadat di bawah cups disebut dental papilla, sedangkan akumulasi sel-sel ektomesenkim yang mengelilingi dental papilla dan dental papilla dikenal sebagai dental sac atau dental follicle. Histodiferensiasi dan morfodiferensiasi, atau yang disebut Bell stage. Karena enamel organ terus tumbuh, invaginasi pada cusp semakin dalam dan membentuk cervical loop di ujung epitel invaginasi yang merupakan tempat bertemunya inner enamel organ dan outer enamel organ. Di dalam enamel organ, beberapa sel epitel antara lain stellate reticulum dan inner enamel epithelium berdiferensiasi menjadi lapisan sel berbentuk gelondong yang dikenal sebagai stratum intermedium dan stellata reticulum dan akhirnya mulai runtuh atau hilang. Hilangnya stellate reticulum akan mengurangi jarak antara inner enamel epithelium dan outer enamel epithelium.
Tooth-gum epithelium kemudian membentuk struktur berbentuk lonceng yang akan menjadi mahkota gigi. Tahap late Bell stage adalah ketika terjadi morfodiferensiasi, di mana bentuk mahkota masa depan seperti incisivus, caninus, premolar, dan molar terbentuk. Hal ini juga menandai tahap penting histodiferensiasi. Histodiferensiasi adalah konversi sel-sel organ gigi menjadi sel-sel khusus, seperti amiloblas yang menghasilkan enamel dan odontoblas yang menghasilkan dentin.